Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, yaitu calon CGP Angkatan 9. Saya akan melakukan percakapan pra-observasi, yaitu saya bersama Bapak Guru kelas 5, yaitu Bapak Abdul Hafiz. Nah, yang pertama yaitu tujuan observasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak yaitu apa tujuan pembelajaran yang Bapak akan sampaikan? Baiklah, sebelumnya kami di sini ingin mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kami buat yaitu peserta didik menyimak dan dengan seksama memahami, memaknai diskusi yang lebih kompleks sesuai jenjang, memahami dan menganalisis ide pokok. Mungkin itu tujuan yang pembelajaran yang akan disampaikan pada hari ini. Iya, setelah tadi Bapak menyampaikan tujuan, tentu ada area pengembangan yang ingin Bapak capai. Apa itu artinya? Yang area yang ingin kami capai yaitu pengetahuan siswa dan keterampilan siswa yang diajarkan pada hari ini. Ya. Tadi Bapak ingin sampaikan pengetahuan, yaitu mencapai pengetahuan dan mencapai keterampilan. Ya. Jadi bagaimana strategi Bapak untuk mencapai hal tersebut, Pak? Yang pertama mungkin kami di situ memastikan dulu sarana prasarana atau alat bahannya tersedia. Ya. Kemudian memastikan kondisinya yang kondusif, kemudian mempersiapkan bahan ajar yang akan diajar pada hari itu dan lembar kerja siswa. Jadi media pembelajaran yang Bapak sampaikan apa aja sih, Pak? Media pembelajarannya nanti bisa dari buku siswa, kemudian bisa nanti dilihat dari internet seperti brosur yang akan disampaikan kepada siswa. Ya. Terima kasih Pak yang telah Bapak sampaikan. Nah, kira-kira kapan Bapak bisa mengajarkan pembelajaran yang Bapak sampaikan? Rencananya pembelajaran ini akan diterapkan hari Rabu minggu besok. Jadi kami minta izin Pak untuk bisa observasi bersama Bapak nanti mengajar di kelas yang Bapak akan sampaikan. Boleh sekali. Nah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Coba kita hanya pimpin berdoanya. Siapkan. Siu, gerak, horlu, gerak, tiga, gerak, berdoa dimulai.
Sudah. Baiklah, sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Ada sehat? Sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Ahmad Askar, Ahmad Faiz, Amelia Putri Alfanisa, Denisa Sahira Auni, Alfianetti, Ellen Putra Pratama, Hadir Pak. Ganisa Malima Putri, Aifa Naswa, Umaira, Hadir Pak. Ibrahim Maulana, Hadir Pak. Muhammad Etri Septia Budi, Muhammad Iki Yunus, Hadir Pak. Nur Haliza, Olifatul Zahra, Hadir Pak. Rafa Irawan, hadir, Bogor sakit. sakit, Satria Hanafi, Hadir Pak. Taufik Ahmad, Hadir Pak. Taskia Putri Wulandari, Hadir Pak. Ulfa Marianis, Hadir Pak. Jalfa. Hadir Pak. Nah, jadi yang hadir berapa orang? Satu, ya, sakit. Baiklah, pelajaran kita hari ini yaitu Pancasila. Jadi anak bapak silakan ambil buku tulisnya. Udah. Nah, coba perhatikan ke depan. Jadi hari ini kita belajar tentang mengenali diri sendiri dan lingkunganku. Tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan membaca, siswa mampu dapat mensyukuri identitas diri dan budaya di lingkungannya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Nah, itu tujuan pelajaran kita hari ini. Mohon nanti agar bisa dipahami apa saja yang kita pelajari hari ini. Kemudian selanjutnya materi pembelajaran kita tentang keberagaman masyarakat. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang makanan khas daerah. Sebelumnya Pak bertanya, ada yang tahu apa makanan khas dari Sumatera Barat? Siapa yang tahu, tunjuk tangan. Coba Taufik. Rendang. Betul yang dibilang Taufik? Pernah makan rendang semua? Gimana rasanya? Enak. Rendang biasanya apa bahannya biasanya? Dari mana? Ada rendang ayam. Rendang apa lagi? Kambing. Khasnya rendang daging ya. Biasanya orang merendang tuh kapan? Mas Ering? Hari raya? Hari raya kurban. Ada suka daging semua? Makan daging. Apa yang banyak di dalam kandungan daging? Ada yang tahu? Dan besi? Apa lagi? Makanya sering-sering makan daging ya. Sebelumnya biar kita lebih semangat, hafal nyanyi sorak-sorak bergembira. Coba lihat ke depannya. Ini udah ada Pak Fuad, nanti kamu ngikutin aja lagi.
Pak itu ya, 1 2 ikuti ya. Suaranya belum semangat lagi. Nah, ini semangat lagi ya. Saya kira suaranya lebih semangat. Nyanyinya semangat tentang sorak-sorak bergembira. Nyanyinya loyo, jadi ini semangat ya. Yang laki-laki suaranya. Nah, ikuti. Sudah. Tangan dulu. Apa semuanya ini ya? Tangan ya. Nah, materi pengadilan kita tentang keberagaman masyarakat Indonesia merupakan coba dulu satu-satu dulu. Coba Elon baca dulu yang di depan. Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri oleh seluruh warga negara sebagai sarana untuk bekerja sama dan saling menghargai antar perbedaan yang ada di lingkungannya. Meningkatkan kita sebagai semboyan bangsa dapat dijadikan sebagai pedoman untuk hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan yang ada meliputi perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu keberagaman masyarakat Indonesia. Ada jelas dari belakang? Ada terbaca? Nah, itu keberagaman kita di Indonesia ya. Patut kita syukuri dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sesuai dengan semboyan bangsa kita, apa semboyannya? Apa artinya? Jadi seperti semboyan bangsa kita, dari tersebut terbanyak beberapa, ada suku, agama, ras, dan antar golongan. Contohnya suku, seperti yang sudah kita pelajari, suku-suku yang ada di Indonesia ini banyak atau sedikit? Contohnya suku kita di daerah kita
Apa contohnya? Ada yang tahu suku apa? Coba. Haifa Naswa apa sukunya? Suku Mandailing. Lebih khasnya apa? Ada Lubis, batu bara, mas tondang. Tahu apa? Lubis ya. Kalau Satria apa sukunya? Mandailing. Apa? Marga apa? Purba. Antara Naswa sama si Satria sama suku mereka? Sama? Kok sama? Daerahnya ya sama Mandailing. Kalau lebih khasnya marganya berbeda. Tadi Naswa apa marganya? Lubis. Satria? Purba. Kalau berbeda suku kita, saling menghargai kita atau tidak? Jadi walaupun beda suku kita, tetap kita saling menghargai, hidup rukun dan saling menghormati. Itu tentang suku. Kemudian ada lagi agama. Ada beragama semua. Ada beragama semua. Coba bertanya. Iki apa agamanya? Islam. Jadi berapa agama di Indonesia ini? 6. Iya, sekarang. Coba sebutkan dari kelompok sini dulu. Yang pertama apa? Islam. Kelompok ini. Kristen. Kristen apa? Katolik. Sebelah sini. Buddha. Sana. Hindu. Apa lagi? Baru 4. Kristen apa namanya? Protes. Kemudian terakhir Konghucu. Coba kita urutkan. Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Itulah agama yang ada di Indonesia. Sekarang tempat ibadahnya lagi. Tempat ibadahnya tentu berbeda atau sama? Beda. Jadi yang pertama Islam apa? Kristen. Kalau Kristen dan Katolik, mereka sama? Sama-sama di gereja. Hindu? Buddha? Wiha? Kemudian ada lagi Konghucu di mana? Ada yang tahu di mana Konghucu? Klenteng ya. Konghucu di Klenteng. Jadi tempat ibadahnya pun berbeda. Hari rayanya sama? Jadi berbeda juga hari rayanya. Ada hari raya umat Islam. Hari raya umat Islam apa contohnya? Idul Fitri sama Idul Adha yang besarnya ya. Ada lagi nanti peringatan hari apa lagi? Maulid Nabi ya. Itu Islam, Isra Mi'raj dan sebagainya ya. Kemudian ada lagi dari umat Kristen. Apa contoh hari raya mereka? Natal ya. Kalau Buddha ada yang tahu? Hari rayanya itu hari raya apa? Itu atau Buddha? Jadi itu hari raya berdasarkan agamanya. Kalau hari raya umat yang lain, bagaimana kita hargai atau tidak? Jadi tidak boleh mencaci atau yang lain-lainnya ya, yang membuat kerusuhan. Kemudian ras. Ras ini ada bermacam-macam ya. Kemarin udah ada ras Mongoloid, apalagi Negroid, Lausoid, dan sebagainya. Itu mempunyai ciri-ciri juga berbeda berdasarkan kulitnya, berdasarkan rambutnya ya. Ada yang dari ras Negroid, orangnya semuanya hitam-hitam. Ada nanti yang putih. Jadi kita harus saling
menghargai. Boleh kita mencaci orang yang begitu? Ya. Yang boleh ya Q. Selanjutnya antar golongan. Antar golongan ini tahu nggak mana? Antar golongan ini misalnya golongannya berbeda dengan golongan lain. Jadi tidak boleh nggak boleh kita saling-saling tidak menghargai. Jadi kita harus menghargai. Dan selanjutnya lihat di depan. Berbagai macam perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Kita di masyarakat atau tidak? Masyarakat. Apa masyarakat apa di sini? Orang Timbalu. Ada Timbalu. Yang pertama perbedaan ciri fisik. Sekarang bertanya, ciri fisikmu dengan temanmu sama? Dari mana ciri fisiknya? Rambut, kulit, apa lagi? Hidung dan sebagainya ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan perbedaan agama. Ada agamanya enak tadi ya. Kemudian perbedaan pendapat. Pernah kamu berbeda pendapat? Pernah? Kayak mana kamu? Ada kamu hargai perbedaan pendapat? Tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapat kita ya. Kemudian ada lagi perbedaan hobi. Ya, ini misalnya kelompok ini laki-laki semua. Hobinya sama? Tidak. Contohnya Maulana. Apa hobinya? Itu cita-cita, bukan hobi. Kalau hobi? Main bola. IQ? Sama. Elon? Sama juga. Satria? Taufik? Bernyanyi. Tanah? Poli. Jadi di kelompoknya hanya ada 3 hobinya. Ada main sepak bola, ada nyanyi, sama poli. Jadi yang dominan apa? Sepak bola. Begitu juga perempuan, berbeda juga hobinya masing-masing ya. Sebentar. Nah, kita lanjutkan tadi perbedaan hobi. Ada lagi perbedaan maupun kebiasaan hidup sehari-hari. Ini kebiasaan kamu dengan temanmu pasti berbeda ya. Jadi kita di sini saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Ada. Coba Faiz di depan. Coba Faiz di depan. Sini berdiri. Ini misalkan kaca, ada lampu kamu situ. Coba kamu pegang. Coba lihat dirimu. Kenali dirimu sendiri. Lihat, yang lainnya ketawa. Coba lihat apa yang ada di depan cermin itu. Di depanmu, di mukamu apa saja yang terdapat. Ada mulutmu di situ. Coba lihat, ada di cermin itu. Selain mulut apa lagi? Hidung. Kemudian mata. Apa lagi? Rambut. Alis. Telinga. Jadi itu bercermin untuk diri kita. Coba kembali diri. Coba Ganisa sini. Ganisa ke depan dulu. Coba lihat. Coba lihat di sini. Ini kan apa ini? Coba pegang HP. Coba lihat temanmu.
sama mukamu sama temanmu. Itulah yang berbeda. Coba yang dikatakan Pak itu ada semuanya di cermin itu. Ada. Coba lihat. Ada. Oh, ada. Balik kita buatnya. Semuanya pernah bercermin di rumah? Sebelum ke sekolah ada bercermin? Apa yang dicermin? Muka saja? Atau ada cermin besarnya di rumah? Bisa nampak semua badannya? Ada nampak kekurangan di badannya kalau cermin? Lengkap semuanya? Ada orang yang nggak lengkap fisiknya? Ada orang yang tak punya tangan? Kaki? Jadi kamu ada semua? Patut kita syukuri ya. Kalau begitu, kalau udah pernah bercermin, nah di sini ada tugas kelompoknya ya. Sudah diambil semuanya buku tulisnya? Ya. Nah, Pak tunjuk ketua kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 ya. Yang mana kelompok 1 nanti tulis di situ kelompok 1 di buku tulisnya ya. Kelompok 1 coba Relon. Relon nanti buat situ. Tunggu dulu ya. Kelompok itu Haifan Najwa, Faiz, Denisa. Nah, coba perhatikan ya. Itu tugas kelompoknya. Sekarang tugas pribadinya ya. Bikin nanti di bukunya tugas kelompok. Bikin nama siswa. Selebihnya yang di dalam kelompok itu anggota ya. Nanti buatkan buku di dalam. Bukan di buku tulismu itu contohnya. Jadi begini caranya. Coba lihat ke depan. Kamu ada berapa? 6 ini 4. Jadi itu ada. Kamu baca dulu yang di atasnya itu ya. Seperti yang di atas. Tergantung berapa dalam kelompokmu. Kalau 4 berarti 4 kotak ke bawah. Kalau 6 kamu tambah ke bawah lagi. Ya. Caranya begini. Misalnya kita putar. Misalnya nanti kamu nilai dirimu sendiri dulu. Misalnya ini nama Elon Putra Pratama. Kenali dirimu dulu. Cermin. Kan udah bercermin di rumah. Kayak mana ciri-ciri fisikmu? Apa ciri-ciri fisik? Dari rambut. Misalnya rambutnya lurus atau keriting. Kemudian warna kulit. Warna hitam kah dia? Putih atau sawo? Dan seterusnya ya. Semakin banyak ciri-cirinya semakin bagus. Kemudian karakternya kayak mana? Gimana karaktermu? Bercermin. Baikkah kamu? Seringkah kamu menjahili orang? Apakah kamu karakternya sering melucu? Ya. Kemudian kelebihanmu apa kelebihanmu? Misalnya Taufik, kelebihanmu apa? Bisa bernyanyi misal, ya, atau yang lain-lain. Kemudian kekuranganmu buat di situ. Setelah kamu tulis, baru kamu bertimbang-timbang antara temanmu, ya. Kamu tulis yang punya temanmu di bawah. Ya. Paham? Misalnya udah siap Kanisa, kasih sama Jalpa. Yang Jalpa kasih Kanisa. Begitu seterusnya, ya. Ya, di buku tulis masing-masing. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Buat bagus-bagus. Pakai roll buat apa ya tabelnya, biar bagus. Kalau ada yang nggak paham, tanyakan ke depan. Ya. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan
bacakan dulu. Nah, dari kelompok 1 sampai 4 nanti pilih salah satu untuk membacakan hasil diskusi kalian. Kayak mana hasil yang telah dibuat di bukunya ya. Jadi mulai dari kelompok 1, coba bacakan apa hasil yang kalian dapat setelah melakukan diskusi dengan temannya. Yang lengkapnya saja, yang lengkapnya. Siapa yang bacakannya? Coba. 7 orangnya. Siapa bacanya itu nih? Yang lengkap sudah ada yang lengkap. Ya, coba baca satu. Yang sini. Nah, baca semua, yang lain simak ya. Nah, yang lain yang YouTube. Yang kira sikit. Pandai main bola. Percaya diri. Semuanya. Berambut lurus, kulit sawo matang, baik bisa main bola. Percaya diri. Sederhana, rambut lurus, kulit sawo matang, baik sama. Suka main basket, kurang percaya diri. Rambut lurus, kulit sawo matang, baik dan ramah. Suka main voli, kurang percaya diri. Ibrahim Maulana, berambut lurus, baik bisa main bola, tidak percaya diri. Taufik, berambut lurus, baik bisa nyanyi, tidak percaya diri. Oke, itu dari kelompok 1. Coba dari kelompok 2. Coba kamu dengar ya. Nanti ada kesamaannya itu. Coba dari kelompok 2 kamu bacakan ya. Ya, coba Amel. Berdiri di samping bangkunya. Bacakan. Yang lain dengar. Yang keras ya. Itu dari kelompok 2. Kelompok 3. Nah, coba bacakan. Siapa yang baca kelompok 3? Kamu tadi dengarkan kelompok 3. Ulang balik. Benar suaranya ya, biar terdengar sampai Nah, itu kelompok 3. Dari kelompok 4. Saya membacakan kelompok 4. Nah, coba Pak Is. Yang kira siapa Is? Rambut lurus, baik main bola, malas. Rambut lurus, kulit sawo. Kenapa ada di situ? Bu, nggak sampai bu, nggak bisa rapat di situ. Malas, Maira rambut lurus, kulit sawo matang. Itu dari kelompok 4. Nah, dari yang telah dibacakan teman-temannya tersebut, siapa yang tahu apa yang banyak kesamaannya antar kelompok?
semuanya? Tahu nggak? Mantap. Kemudian apa lagi? Rambut. Ada yang rambutnya nggak lurus ini? Ada yang keriting, ada yang ikat, tapi kebanyakan lurus. Setelah itu apa lagi? Apa lagi selain itu? Ada kekurangan. Nah, itu yang berkekurangan itu kamu sendiri ya. Berarti kamu tahu kekuranganmu. Yang banyak tadi apa? Tidak percaya diri. Kemudian apa lagi, Mas? Malas. Ya, jadi ubah itu ya. Kemudian tadi ada kekurangan, kelebihan. Kelebihannya apa tadi? Hanya dari kelompok 2. Apa kebanyakan kelebihannya? Helmi apa kelebihannya? Kelebihan. Itu kelebihannya. Kelebihan boneka. Kalau di kelompok 4, coba sekarang kelebihannya. Main bola. Nah, nampaknya kelebihannya itu cita-cita. Nah, jadi kelebihan itu macam-macam sebenarnya ya. Misalnya kamu suka menolong, nah itu kelebihan ya. Suka membantu orang. Ibrahim, suka menolong orang Ibrahim. Ya. Oke. Coba ketua masing-masing kumpulkan ke depan bukunya. Ketua, kasih sama ketua, kumpulkan ke depan. Ya. Buat di meja ya. Ini Pak. Sekarang coba lihat ke depan. Lihat ke depan. Ini ada video ya. Kita ulangi balik. Kita lihat balik materinya. Kamu pahami, kamu baca. Dan Bapak tunjuk kelompoknya. Apa kesimpulannya ya? Dengarkan baik-baik, ada yang bingung. Ini bukan aku materinya ya. Baca ya. Nah, ini ada lagu. Pertama ini kamu hayati, nanti kalian nyanyikannya ya. Bisa nanti per kelompok, bisa nanti semua.
nanti yang di depan. Dari sama-sama nih. Udah siap? Nah, nyanyinya jangan keras-keras biar terdengar musiknya dulu ya. Nanti siapa yang kelompoknya nanti ya. 1, 2, 3. Dari kelompok 2 dulu ya. Yang lain dengar kelompoknya. Ya. Yang kelompok 2 dipersilakan 1. Yang lain dengar ya, nanti kelompok kerja. 1, 2, 3. Hafal ya. Kelompok 4. Siap-siap kelompok 4. 1, 2, 3.
kamu kerjakan. Yang kedua keluarga. Ya keluarganya sama keluarganya. Kenal sama keluarganya. Ciri-ciri keluarganya kenal. Kenal dirinya. Ciri apa? Seperti ayah, ibu nggak tahu. Ada yang nggak kenal ibunya. Ada yang nggak tahu. Masih kenal? Nah, adiknya tahu berapa? Adiknya tahu berapa? Siap. Berapa kakaknya? Adiknya? Ini ada yang mau. Nah, gak bisa. Berapa adikmu? Kakakmu? Iya ini. Serius? Udah ditanya? Bisa jadi kalau udah pernah nikah sama ayahnya, ada kakaknya lain. Nah, Edrey, berapa kakakmu? Satu. Nah, kakak tuh kalau bahasa Indonesia sama itu ya, kakak laki-laki ya, ada perempuan. Sama saja. Ya. Tinggi berapa kakakmu? Satu. Serius? Gimana itu? Berapa? Kakak apa bilang tadi bisa laki-laki, bisa perempuan. Berapa semua? Berapa? Iya. Kamu anaknya berapa? Ada adikmu? Akan ada adikmu? Yang banyak sini, siapa yang banyak sini? Berapa orang kalian sama ke sini? Belum melahirkan. Siapa nama yang pertama? 2, 3, 4, 5. Siapa? Apa kami adik? 3. Siapa? Kamu tahu? Siapa? Ingat ya. Kamu tahu berapa? Berapa? Abdul dulu kan? Oke. Empat. 7. Berapa kamu kakak yang pertama? Namanya? Sarah. Siapa? Rahma. Siapa? Siapa lagi? 7. Namanya Siti. Berarti apa urutan itu? Apa tadi urutan? Kamu berapa orang? Kamu kedua.
Akbar, Mahir, Ibrahim. Saya boleh? Iya. Aisyah, ada boleh? Main lagi kan? Enggak. Sudah. Ada. Itu orangnya. Dah. Dah namanya ibunya tahu. Nggak tahu. Siapa nama rumah? Namanya sudah tentu. Siapa namanya? Sekarang dalam hatinya tahu nama ayah sama ibunya. Nama panjangnya. Itu nama pendek panggilan. Yang ketiga apa? Agama udah tadi Omi. Yang keempat Omi. Yang kelima, coba dengan spontan kamu dapat turunan cita-citanya ya. Bukan spontan nanti menjawabnya karena tidak ada cita-citanya. Yang panggil bilang cita-citanya. Lagi sama cita-citanya. Askar. Bukan juga bengkel. Montir. Satu, dua, tiga, habis. Ya. Dah, lanjut. Oh, ini kamu berapa? Berapa orang ini? Berapa perempuan? Berapa perempuan? Ini perempuan ini. Ini. Siapa? Baju yang mana yang hitam? Dah, lanjut. Dah, baca dulu. Baca dulu. Kesimpulannya Edri. Kuat-kuat. Jadi ada kantornya. Kuat. Kesimpulannya. Jadi ada kantor. Tidak seharusnya dari konflik dan perpecahan ada di masyarakat, melainkan merupakan sebuah anugerah dari memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Ya. Jadi perbedaan tersebut tidak menjadi potensi konflik.
sebentar lagi. Tunggu dulu ya. Kita akhiri dulu. Nanti apa lagi pelajaran? Video kalian dengan ada. Baik. Ada. Nanti kenapa? Apa akhirnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakter itu kita berjumpa. Baik, jadi di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hafiz yang sudah bersedia untuk membantu Bima dalam penugasannya di aksi Natal 2023 ya. Kemudian juga untuk hari ini untuk bagian peragaan observasi kan kemarin sudah bersama teman-teman. Untuk yang pasca hari ini itu yang dari saya selaku praktik. Jadi seperti yang kemarin saja prosesnya, biasanya saya tidak ada di sini. Jadi nanti percakapannya itu akan mengenai refleksi Pak Hafiz terhadap kegiatan kemarin, kemudian refleksi terhadap proses pembelajaran kemarin, proses kelima, kemudian nanti area pengembangan sebagaimana kemarin kita sudah capai, sampai nanti rencana pengembangan diri dari Pak Hafiz setelah ini, apa yang akan dilakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali dalam pasca observasi. Baik, saya Nur Halimah, calon CGP angkatan 9, dan ini bersama saya Bapak Abdul Hafiz, yaitu selaku guru kelas 5 yang sudah diobservasi, dan ini Ibu pengajar praktek yaitu Ibu Nanya Hadi. Assalamualaikum Pak, Bu. Baiklah, yang mana tujuan untuk pasca observasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi pengetahuan. Baik Bapak Abdul Hafiz, yang kemarin ini yang diobservasi, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan menjalani kegiatan observasi tersebut Pak? Baik, terima kasih Bu. Mungkin karena belum terbiasa merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan baik. Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik ya Pak ya. Kemudian, bisakah Bapak menceritakan kembali area yang Bapak lakukan dalam kelas? Area yang dilakukan yaitu area pengetahuan, yaitu bagaimana mengetahui beberapa tingkat kemampuan dalam pengetahuan siswa. Kemudian ada juga bagian dari keterampilan, bagaimana siswa-siswa tersebut bisa menampilkan hasil kerja mereka dalam kelompok, hasil diskusinya di depan kelas. Mungkin itu dua area itu yang mungkin ingin dicapai. Jadi Bapak tadi melihat areanya pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya? Ya. Kemudian menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah lakukan Pak? Yang sudah Bapak sampaikan? Area yang telah dilakukan itu rasanya sudah baik, tapi mungkin ada masalah kekurangan di dalam pengembangan. Masih ada kekurangan Pak? Ya. Sudah baik tapi masih ada kekurangan. Kira-kira kekurangannya perasaan apa di mana tuh Pak? Perasaannya itu mungkin pada siswa, masih ada siswa yang kurang aktif dalam diskusinya.
Misalnya masih ada belum paham misalnya dengan temannya, mungkin harus dilihat dari kemampuan antara siswa dan kelompok. Mungkin bisa dibagi yang mana yang dikatakan pengetahuannya lebih dari temannya supaya bisa dibagi antar kelompok. Ya, jadi tadi hambatannya ada pada siswa. Ya. Nah, jadi tadi kan ada hambatan. Jadi kira-kira Pak, hambatan itu terjadi karena apa, Pak? Bisa jadi mungkin dari siswa yang kurang semangat. Nah, jadi di situ kami nanti bisa mencari model apa yang bagus untuk diterapkan di dalam kelas. Bagaimana siswa itu bisa lebih aktif daripada yang telah dilakukan kemarin. Mencari model yang baik. Jadi nanti bisa model role playing, bermain biar bisa semua siswa dalam kelas. Itu untuk mencari solusi dari hambatan tadi, Pak ya. Ya. Iya. Jadi rencana Bapak ke depannya gimana, Pak? Rencana ke depannya sesuai dengan apa yang dikatakan tadi, mencari model yang tepat untuk para siswa. Bisa jadi nanti kita buat nanti secara visual, lebih ke gambar biar meningkatkan bagaimana pengetahuan siswa tentang gambar tersebut untuk ditampilkan di dalam kelas nanti. Kemudian baru dipelajari bersama dengan siswa-siswa tersebut. Jadi nanti berarti Bapak nanti akan menciptakan sebenarnya media baru ya, Pak ya. Ada media. Media baru yang akan nanti ada gambar ya kan. Ada media-media yang lain seperti menggunakan infokus mungkin, Pak ya. Ya. Berarti nanti itu tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran berikutnya ya, Pak ya. Iya. Jadi kira-kira Pak, dalam penilaian yang Bapak lakukan di kelas itu gimana? Penilaian yang dilakukan itu kan ada penilaian dari kelompok dan peserta didik, di mana penilaian dari perilaku, bagaimana mereka bekerja sama antar teman dalam kelompok tersebut. Kemudian nanti ada penilaian pengetahuan yang di soal-soal yang telah diberikan kepada siswa. Jadi tadi Bapak akan melakukan penilaian ya Pak ya. Yang tujuannya itu ada penilaian perilaku, penilaian pengetahuan. Ya, penilaian ini dilakukan Bapak kapan aku? Penilaian itu dilakukan setelah kita memberikan materi sama anak, kemudian setelah melakukan materi, kemudian berdiskusi sama peserta didik, baru nanti dikasih sebuah soal atau seperti soal kepada peserta didik, kemudian bekerja sama dari dalam kelompok untuk membahas soal-soal yang telah diberikan kepada kita. Berarti dilakukan setelah pembelajaran ya, di akhir pembelajaran. Jadi penilaian ini kan dilakukan Bapak dalam pembelajaran. Seandainya dalam penilaian itu ada siswa yang kurang berhasil, gimana tindakan selanjutnya? Tindakan selanjutnya itu yang belum berhasil mungkin diberikan perbaikan, tetapi yang sudah menyakiti lebih ke penilaian. Berarti yang belum mengerti dikasih perbaikan dan yang sudah mengerti dikasih penilaian. Kegiatan itu dilakukan kapan itu Pak?
dilakukan pada pembelajaran selanjutnya, waktu-waktu yang agak sudah pembelajaran yang lain tidak bisa dilakukan, masih ada waktu di situ bisa. Jadi dilakukan di pertemuan berikutnya Ya, di waktu-waktu tertentu atau waktu pembelajaran itu Pak? di waktu pembelajaran. Di waktu pembelajaran. Jadi pembelajaran berikutnya kemana lagi? Tetap dilanjutkan, tetapi kalau sudah selesai pembahasannya, sudah selesai itu nggak paham para peserta didik, baru kembali ke pembelajaran sebelumnya biar anak-anak paham pembelajaran yang belum tuntas. Yang anak-anak yang tuntas itu di situ nanti diulang kembali pembahasannya, kemudian diberi kayak tadi yang udah mengerti dikasih pengayaan soal-soal yang lebih daripada sebelumnya, dan yang belum mengerti tadi dikasih perbaikan yang dikatakan tadi. Berarti pengayaan sama apa namanya itu? Perbaikan atau remedial. Oh iya, remedial atau perbaikan itu dilakukan berarti bukan mengurangi waktu pembelajaran berikutnya. Ya. Oh jadi itu tadi Pak kegiatan pembelajarannya. Jadi ini yang saya tanyakan lagi Pak, bagaimana rencana Bapak ke depannya supaya pembelajaran itu lebih baik? Rencana ke depannya pembelajaran yang lebih baik lagi, mungkin kita kondisikan lagi siswanya seperti mana yang dikatakan tadi, dipilih nanti dibikin kembali ke kelompok, berdiskusi nanti yang mana yang siswa-siswa yang paling paham di dalam kelas itu, mungkin yang terampil pengetahuannya, yang bisa memberikan pengetahuannya kepada temannya dalam kelompok, dibagi satu-satu dalam kelompok tersebut. Kemudian lebih kayak mana boleh pembelajaran yang akan dilakukan, dicari lagi yang paling efektif, bisa seperti tadi ada pembelajaran itu proyek, kemudian media-medianya jadi cari lagi yang lebih menarik supaya siswa lebih aktif lagi dalam belajar. Kemudian nanti bisa jadi di dalam kelompok itu ada dikasih nanti misalnya dibuat supaya mereka lebih giat lagi dalam belajar. Berarti Bapak tadi untuk kedepannya menggunakan gaya belajar ya Pak ya, yang mengelompokkan, ada yang menggunakan visual ya kan, menggunakan gaya belajar auditori ya, berarti iya. Dan juga menggunakan gaya belajar kinestik ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak juga tadi ada mendirikan keluar, iya. Jadi mudah-mudahan pembelajaran kedepannya tambah lebih baik ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan terrealisasi untuk pembelajaran berikutnya Pak ya. Jadi saya tunggu nanti cerita Bapak untuk berikutnya Pak ya. Saya tunggu kembali cerita Bapak berikutnya gimana lagi pembelajaran berikutnya ya. Mungkin untuk sebagai pasca observasinya sekian dulu Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan harus